selamat malam Sobat Excellent. Selamat bertemu kembali di channel Excellent Bird. Hari ini sambungan yang kemarin ya. Kita bahas tentang emosi. Oke. Nanti coba simak videonya satu-satu. Kita akan tampilin videonya, kita review. Tampilin videonya, kita review kayak kemarin. Oke. Simak ya. Oke, udah disimak ya tadi videonya. Itu tadi burung yang kondisinya emosinya tinggi, tapi birahinya dibilang kurang ya. Kurang, makanya dia cuma nguak, nguek, nguak, nguek, nguak, nguek. Tapi tingginya belum over. Jadi masih emosi biasa, tapi birahinya juga masih dalam taraf belum terlalu birahi. Jadi dia emosi nguak, nguak, nguak. Bahkan tadi sempat ada, kalau lihat video 1, video 2 yang labet apa ya tadi ya, putih biru ya, itu dia ada nembaknya tapi pendek. Jadi burung kayak gini nggak mungkin enak, di atas mesti wak wek wak wek. Tapi teman-teman nggak tahu nih ini video siapa, cuman asal yang suka sharing atau di grup saya ambil pokoknya video-video yang kayak gitu, yang saya harus cari satu-satu nih, jadi agak lama, mohon maaf. Nah, video siapa itu, intinya burung itu dalam kondisi yang emosinya lumayan tinggi tapi belum over emosi, tapi birahinya aku bilang kurang ya. Jadi kalau untuk burung kayak gini harusnya dinaikin birahinya ya. Oke. Terus mungkin kalau cuman sekilas, kadang-kadang burung yang udah enak pun keluar seperti ini, itu wajar. Tapi yang aku bilang ini kalau cuman kebanyakan seperti itu, bukan berarti terus burung seperti itu sebentar terus enak, lama nanti dibilangnya burung itu kebanyakan emosi. Enggak ya. Jadi kalau itu berlangsung terus menerus, itu nanti emosinya berarti dia lebih tinggi daripada birahi. Tapi ketinggian, agak ketinggian ya, agak ketinggian. Kalau faktor enak itu lain, nanti di video selanjutnya ada. Simak video selanjutnya. Halo teman-teman, yang tadi udah dilihat ya. Jadi video pertama itu burung kondisi emosinya masih tinggi. Kalau menurut aku udah mulai muncul tanda-tanda birahi. Cara dia mulai ada sedikit nakal, tapi tidak terlalu over ya. Belum masuk kategori over emosi burung ini. Tapi kalau teman-teman lihat tadi video kedua, burung tadi di akhir bunyinya dia mulai mengeluarkan tanda-tanda birahi. Coba dilihat sambil garuk-garuk ya, dia mulai ada sedikit mulai mengeluarkan tanda birahi. Terus dia masih wak-wak. Mungkin sama juga dengan video Om Agus yang kemarin ditampilkan pada saat birahi bunyi ya. Jadi burung ini masih kondisinya, masih emosinya masih bagus, masih tinggi, lebihin birahinya.
tapi posisinya nggak imbang, jadi birahinya masih di bawah emosi, tapi belum termasuk apa ya, kondisi birahi yang kondisi emosi yang over. Malah justru kalau saya milih ya seperti ini kondisi burungnya, seperti yang kemarin Om Agus dan punya Om Danang Hadi J. Jadi kalau burung kondisi birahi bunyi itu kan harus diseimbangkan birahinya toh, tapi jangan dikawinkan. Kalau dikawinkan biasanya burung seperti ini tuh ngedrop, belum waktunya. Biarin aja dia naik pelan-pelan, dan nanti yang terjadi dia akan double. Dia akan ada dua arah yang terjadi. Mungkin dia dari birahi bunyi ya, ini kan burung mulai mengarah ke birahi bunyi ya, terus jadinya kayak punya Om Agus, kayak punya Om Danang Hadi kemarin, ada sedikit mulai enak. Kalau birahinya mulai naik bertahap, itu nanti dia akan mulai enak. Dan mulai enak ada kemungkinan dua. Satu, ngedouble burung itu. Yang kedua, kemungkinan besar burung itu bisa over emosi kalau birahinya terlalu cepat naik atau mungkin libidonya terlalu tinggi. Nah, pada saat dia mulai naik dan birahinya emosinya terlalu tinggi karena mungkin tidak tersalurkan kan gitu kan. Ada yang posisinya pas bisa ngedouble enak lah, baru dipasangin ya. Sama aja kan emosinya dia udah sedikit apa ya, doublenya kuat gitu, di birahinya mulai agak naik. Kalau itu dibiarin, birahinya bisa nyelip ke emosinya dan akhirnya resikonya dia malah bisa mulai nyemi gitu loh. Kan itu setelah double itu udah kuat bisa dipasangkan, atau dia over emosi. Kalau emosinya yang nyelip itu harus dikawinin kalau saya nih, terus dicabut petel. Nah, kita simak ya video selanjutnya. Tadi ya, itu dua burung kelihatannya sama ya posisinya. Kalau menurut saya agak berbeda. Jadi yang burung pertama yang Pasjo atau Palamas ini emosinya masih lebih tinggi. Jadi hampir mendekati seimbang, tapi emosinya lebih tinggi sedikit. Cara bunyinya dia lebih factor. Tapi dia udah lumayan, emosinya sama birahinya udah lumayan imbang. Makanya dia bunyinya duduk, nggak pakai nakal ya. Tapi kalau itu kemungkinannya dua juga sama. Dia juga bisa, tapi kecenderungannya kalau burung kayak gini tuh akan larinya biasanya ke over emosi. Kalau itu bablasnya ke emosi, tapi nggak tahu kalau dirawatnya ngawur, pakai dinaikin birahinya juga bisa terjadi. Akhirnya jadi nyemi atau meremelek juga bisa terjadi. Ini masakan malah ini nanti sangkain corona aku. Enggak, jadi itu intinya lebih ke arah emosi sedikit, tapi udah mendekati imbang. Lihat cara bunyinya, mata melek, dia masih ada emosi, masih lebih sedikit ngotot, masih sedikit factor ya. Ini burung factor sebenarnya posisinya kayak gini yang bagus. Burung factor sebenarnya posisi kayak gini yang bagus. Bahan pun asal ada birahinya kayak gini juga bagus ya. Untuk video kedua, coba Om simak yang hijau. Teman-teman simak. Video ini hampir mendekati burung konslet. Dia sudah mulai emosinya sama birahinya imbang. Cara bunyinya udah mulai ngeslow. Matanya tetap melek tapi. Nah, ini yang dimaksud birahi berimbang.
Lah kalau di sini biasanya larinya kecenderungan ngedobel. Cuman kalau setelah perawatan juga bisa saja terjadi ngawur terus akhirnya birahi, malah birahinya yang keluar dipakani kenceng kayak gitu. Dengan kondisi seperti ini pakani kenceng akhirnya nanti dia garuk-garuk malah terus nanti ngering gitu loh, bisa risikonya ngering. Jadi kondisi burung ini tuh enak sebenarnya sudahan, jadi tidak perlu istilahnya dirawat yang lebih-lebih, udah tahanin aja di situ, nggak usah ditambahin pakan, nggak usah ditinggiin, jemurnya juga nggak usah over, udah di situ aja. Rawatannya dulu kayak apa ya sudah kayak gitu, pakannya kayak apa ya udah kayak gitu, pudingnya kayak apa ya udah kayak gitu aja. Nanti dia kalau mau rubah sendiri kok, naik sendiri. Wong zaman Vector dulu mau dipakan millet putih, dirawat kayak biasa, tiba-tiba dia bisa birahi karena sering digantang atau mungkin bahkan nggak pernah digantang, itu juga birahinya tetap bisa naik. Jadi tidak karena pakan juga bisa naik, tapi enaknya kalau kita nggak over-over naik pakan, dia akan naiknya ngetrap enak. Nah dia mau kemana ini, mau larinya kemana? Mulai larinya kalau ke double, tunggu doublenya kuat baru dipasangin, atau dia larinya ke emosi, lah itu baru dipasangin dicabut petel. Sama aja sih, mau double juga nanti dicabut petel juga. Cuman maksudnya intinya sama dua kondisi ini, double kuat, doublenya udah mulai kuat. Doublenya jangan sampai cuma sebentar-sebentar, baru double 5 kali, baru istilahnya 5 menit double, 1 menit atau ya 1 menit double udah keburu-buru dipasangin. Jangan keburu-buru, itu juga bisa lepas. Atau over emosi, dia mulai nembak sama ngering gitu kan, dari bawah, kadang ke bawah, bunyinya di bawah mulai ngering. Tapi kalau sudah sering, kalau cuma sekali 2 kali juga jangan. Kan kalau masih ada duduknya, dia banyak duduknya daripada ngeringnya, dia masih bunyinya gacor, jangan terburu-buru. Tunggu aja, tunggu sampai perubahannya sedikit ekstrim. Gitu ya teman-teman ya. Coba simak video selanjutnya. Oke, yang itu tadi, yang video pertama yang pasju, dia mulai ada ngering, dia mulai ada sedikit over birahi tapi sedikit banget. Kalau itu memang ngering-ngering terus kayak gitu, ada ngering-ngeringnya terlalu banyak dan dia duduknya jarang, itu udah mulai over emosi, tapi masih bisa ditoleransi lah, itu dianggap belum, kalau saya belum tak rubah juga, belum saya kawinkan, nunggu sampai betul-betul ngering kayak gitu. Jadi dia masih ada duduknya, cara bunyinya dia masih enak, masih nyaman, ya biarin aja, tunggu aja, pokoknya aja. Kalau nggak ekstrim perubahannya jangan sama aja kalau double belum kuat juga jangan dirubah. Kalau saran saya biarin aja, biarin. Nah kalau lihat video kedua tuh sampai mulai dia turun, dia mulai ngeringnya agak kenceng. Kalau itu berlangsung terus naik, kadang dia duduk, kadang dia banyak ngeringnya ke bawah, kadang ngering ke samping kayak gitu, lah itu mulai dijodohkan kayak gitu ya. Itu tanda burung over birahi. Nanti belakang saya review semua ini, saya akan rangkum ciri-ciri burung yang over birahi dengan kata-kata, semua akan saya jelaskan di belakang, tetap disimak. Karena kalau nggak detail tak jamin mesti bingung, mesti ada pertanyaan yang sama. Jadi yang nyimak vlog tolong, yang nyimak vlog ini tolong betul-betul jangan di skip dulu, karena kalau nggak detail mesti coba nanti pas di komentar mesti ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Kadang aku tuh mohon maaf ya, karena pertanyaan banyak banget, tolong saya dibantu, jangan di skip. Bukan cuman karena masalah hasil atau iklan, tapi permasalahan supaya teman-teman juga bisa jelas ya. Masih ada 2 video lagi yang nanti bisa teman-teman lihat ya. Coba kita simak dulu.
Video tadi sudah dilihat ya. Coba dilihat, burung itu sebenarnya sudah mendekati seimbang antara birahi sama emosi. Jadi cara bunyinya enak, santai, nge-slow. Tapi kalau teman-teman lihat, beda sama burung yang hijau yang sama palamas tadi yang di depan. Coba lihat cara bunyinya, dia lebih sedikit meremelek. Beda sama hijau yang kepalanya agak nyeklek yang mendekati konsepnya aku bilang tadi loh. Dia ini sedikit meremelek tapi masih bisa ditoleransi. Ini posisi burung ini sedikit lebih tinggi birahinya daripada emosi. Cara bunyinya teman-teman juga bisa lihat. Bedakan hijau yang pertama tadi yang kondisinya kayak mau konslet, bahkan mungkin sudah konslet saya nggak tahu ya, karena ini saya video cuman asal ambil dari teman-teman. Saya hanya membahas kalau memang burung kondisinya seperti itu dan apalagi ngedouble ya udah konslet. Cuman burung itu sebenarnya udah kering banget nadanya kalau yang hijau pertama. Yang ini nadanya juga sudah enak, cuman bedanya ini sedikit lebih birahi, tapi masih bisa ditoleransi. Jadi jangan dirubah kecuali dia ketiduran. Kalau burung kayak gini risiko ketidurannya tinggi. Kalau dinaikkan pakan wis bablas, wis mermelek, dan kemungkinan sayu tambah sayu wis tambah gak karu-karuan, apalagi di over jemur gitu ya teman-teman. Nah makanya simak terus, saya tekankan simak terus. Sebenarnya nih pembahasan di vlog ini tuh sudah tak bahas semua, cuman harus nampilin video supaya lebih detail. Saya tuh bahas emosi sama birahi dari awal ngevlog, bahkan sebelum saya ngevlog pribadi, mungkin di tempatnya Fai, di tempatnya Pulalu enggak ya, Fai rata-rata, di tempatnya Fai atau di tempat vlog-vlog yang sebelumnya yang saya belum buat vlog pribadi, ini sudah dibahas. Kalau burung nunggu sampai emosinya naik atau double baru diduduin, itu sudah dibahas semua masalah emosi sama birahi. Cuman kurang detail lah, di sini didetailin ya. Makanya jangan di skip, coba disimak dengan detail supaya teman-teman benar-benar paham seperti apa kondisi burung teman-teman dan harus dilakukan seperti apa. Ini soalnya bicara pemahaman ya. Kita lihat video selanjutnya. Ini ada 2 video. Yang satu video itu posisi burung birahinya tinggi, terus sampai gestang, sampai cabul. Terus habis itu burung itu dalam kondisi bunyi yang ring terus. Nanti simak aja deh, nanti jelasin takriban ya. Oke. Maaf teman-teman, videonya ternyata nggak bisa ditampilin. Kemarin udah diambilin dari Facebook sama Om Danang Hadi, dan video hilang waktu pertama saya ganti handphone saya rusak, kecemplung kolam. Waktu itu masuk ke kolam, handphonenya renang. Aduh, susah jadi jelasinnya, tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa lihat langsung ke Facebook saya namanya Excellent BF. Ya kan nanti di deskripsi saya cantumkan ya, Facebook saya namanya Excellent BF. Cuman memang mohon maaf, pertemanan hanya terbatas banget, sudah 5.000, jadi saya harus hapus kalau ada teman-teman yang butuh masuk untuk lihat, mungkin lihat di dinding. Nanti saya share ke grup apa ya, SPLN apa ya, SPLN atau mungkin Libas, nanti saya share. Terus itu ada video juga, nanti saya share 2 kali. Yang satu lebet itu namanya patas, jadi sebelum jadi dan sesudah jadi. Jadi burung itu ceritanya udah dicabut petel, terus akhirnya mulai keluar agak sedikit lebih emosi juga, terus akhirnya mulai double gigit bunyi, dan akhirnya jadinya seperti yang digelodok, video yang digelodok namanya patas yang beli 1.000 dari Van Rio Rudi atau Rudi Mulu Jogja ya. Akhirnya burung itu udah laku 55. Mohon maaf teman-teman, kita akan mulai langsung masuk ke pembahasan selanjutnya. Simak, jangan skip karena ini detail banget. Saya buat ini semalaman sampai capek. Saya mohon teman-teman benar-benar menghargai apa yang saya kerjakan. Ini benar-benar apa ya, detail banget ya. Simak penyebab birahi apa, landasan dasarnya apa, penyebab emosi apa, terus kayak apa burung emosi. Di sini semua dibahas, disimak. Sebenarnya sudah dibahas yang lalu, tapi ini akan lebih detail lah untuk masalah emosi. Oke, simak ya. Oke, kita mulai pembahasan ya. Ini aku bawa kepean, terpaksa saya ngepek ini karena panjang banget pembahasannya. Jadi saya akan kasih landasan dasar dulu. Jadi intinya begini, sebelum teman-teman itu masuk ke landasan dasar, istilahnya mengetahui masalah emosi, teman-teman harus tahu dulu landasan dasar cara berpikirnya. Jadi ketika birahi naik atau over birahi, itu bisa yang terjadi macam-macam ya, tidur tadi ya, tapi bisa juga yang terjadi over emosi. Nah, birahi naik itu selalu kalau terlalu tinggi bisa diikuti over emosi.
Nah, itu landasan pertama. Landasan kedua, ketika emosi itu ada di satu burung, dia ngewek-ngepak, itu belum tentu diiringi sama birahi. Jadi jangan salah paham. Ketika birahi naik sampai over, sampai nggak dikasih kawin lah, intinya kayak gitu ya, nggak dikasih kawin, dia biasanya bisa keluar over emosi. Nah, over emosi inilah terus dikawinkan kayak tadi ya. Terus yang kedua, kalau labet pada betina itu rata-rata gampang naik birahinya. Kalau jantan itu emosinya yang tinggi, makanya dia kalau ditemukan burung itu cenderung nguak. Dia gagah, dia merasa kejantanannya diganggu gitu, dia emosinya cenderung tinggi, dia nguak-nguak, makanya yang dinaikin cenderung birahinya juga. Kalau betina begitu dinaikin birahinya cepat banget untuk jadi meremelek atau sardot. Kalau jantan agak susah. Itu mungkin teman-teman sudah ngalami ini ya. Oke, terus lagi masalah jemur. Jemur kalau sedikit itu sebenarnya naikin birahi. Tapi kalau over, jadi bicara ketidaknyamanan, itu malah saking birahinya bisa naik emosi. Karena dia tidak nyaman, saking panasnya dia bisa naik emosi. Gitu ya teman-teman ya. Itu dulu landasan dasarnya. Lah, kita mau tahu nih, ciri-ciri kayak apa sih burung itu yang apa ya, emosi ya, gigit ruji ya, kayak cempluk. Mungkin sebenarnya ada video lagi tadi, cuman mau tak tampilkan, cuman takut kepanjangan sih. Di situ gigit ruji kayak cempluk itu bisa, tapi biasanya main vector ya, vector gigit ruji, dan mainnya ada satu burung. Nanti di penjelasan apa penyebab emosi akan dijelaskan, nanti aku jabarkan. Terus gigit pelangkringan itu sebenarnya bukan birahi, karena birahi tinggi dia gigit pangkringan, dia pengen buat sarang bisa, tapi intinya karena emosi. Sebenarnya gigit ruji itu awal dari emosi. Gigit pangkringan ya, terus ngepak sayap, nguek ya, burung emosi kan kayak gitu, nguek, dia semangat, dia gertak kan gitu kan, dia nakutin temennya, dia nakutin di sekitarnya gitu kan, itu ngepak sayap. Terus ngering kayak tadi ya, yang over emosi. Ini burungnya over emosi, dia ngering kayak gitu, kayak tadi yang contoh video tadi yang over emosi. Terus biasanya burung-burung fighter itu emosinya kan lebih tinggi, dia nyilang sayapnya. Tapi kalaupun konslet nyilang sayapnya bisa kalau emosinya tuh bagus, dia biasanya kerjanya maksimal. Kayak nuklir tuh kalau nyilang sayapnya malah kerjanya maksimal, dia kerjanya ngotot. Tapi kalau dia nggak nyilang kadang-kadang lembek, nguek kayak emosi ya, udah paham lah. Kalau nguek ini nggak perlu dijelasin lah. Setelah udah tahu tentang ciri-ciri burung ya, ciri-ciri burung emosi tadi yang seperti itu lah, penyebab emosi itu apa sih sebenarnya kayak gitu kan. Ada beberapa yang saya catat di sini. Salah satu penyebab yang utama sebenarnya ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan tuh banyak banget. Tapi nanti akan aku jelaskan satu-satu rinci. Nah, ini kita bacakan dulu ya. Ya, penyebab emosi yang lain. Ketemu sama lobet lain ya. Jadi kayak teman-teman contohnya gini, kayak kemarin sudah ngejelasin sih sebenarnya di vlog yang lalu, bahwa ketika burung lobet dia sendirian di area, lobet itu teritorial ya, dia menguasai area. Teman-teman sudah paham semua kalau itu. Nah, ketika ada burung baru nih, teman-teman di rumah banyak labet, teman-teman bawa burung baru masuk ke rumah, labet akan teriak semua karena merasa terganggu teritorialnya, ya kan. Kalau burung lama mungkin dia nggak begitu over, tapi begitu burung baru masuk, nguek semua. Jadi intinya kalau ada burung baru, dia akan teriak. Terus ketemu dengan burung yang nggak disukai. Jadi kalau teman-teman jodohin kan juga ada yang jodoh, ada yang enggak, ada yang buat dia emosi dikejar-kejar juga ada. Kalau dimasukin koloni kan juga sama. Ada yang jodoh, ada yang enggak, ada yang buat dia emosi terus dikejar-kejar terus, bahkan paut sama paut pun bisa kejar-kejaran. Itu pengalaman aku yakin teman-teman sudah pernah ya. Terus ketemu lawan jenis. Itu bisa naikin emosi. Kenapa kok ketika ketemu lawan jenis burung kodrat betina itu kadang suka keluar nguek. Ketemu untuk burung yang belum cuek ya, maksudnya konslet tapi masih ada sisi nggak cueknya, itu dia kadang-kadang gampang lepas.
karena atau semi terutama ya, semi udah tidur ketemu lawan jenis bunyi konslet, apalagi dia akan ngoek kan gitu kan. Nah itu karena dia birahinya naik sesaat sehingga agak mentok, terus akhirnya yang keluar emosi karena dia hasrat pengen kawin nggak tersalurkan, dia keluarnya emosi kayak gitu. Perbedaan mental. Jadi misalnya dia ketemu burung-burung, sebenarnya kalau teman-teman simak ada beberapa burung yang mentalnya jos, mungkin itu bawaan ya, istilahnya dia itu dominan. Itu kalau teori burung tentang kehewanan itu bahwa ada burung dominan, ada burung yang subordinat. Itu kalau teman-teman baca tentang aves tentang burung murai batu maupun itu, walaupun orang bilang vektor apa enggak, murai batu itu burung vektor, tapi tetap ngomongin dominan sama enggak, itu pleci maupun apa yang burung koloni pun ada dominan, ada subordinat. Jadi enggak, istilahnya burung yang penguasa biscok kalau cara murai. Itu ada di labet pun ada. Kalau teman-teman lihat ketika burung ada satu burung itu bunyi, burung lain bisa diem atau bisa emosi. Itu salah satunya. Kedua, perbedaan umur itu dia merasa apa ya, merasa dia itu paling kuasa di situ. Terus lihat PAUD ya kan, lihat yang umurnya lebih muda, dia biasanya sok ya, tau teman-teman ngalami ya, kalau mungkin yang birahinya agak tinggi dia bisa tidur karena saking birahinya. Tapi kalau birahinya mentok lagi atau mungkin dia merasa berkuasa, dia ngoek-ngoek. Pengalaman pribadi mesti yakin aku yang garap-garap betina, apalagi jajarin PAUD, ada yang ngoek, ada yang kadang-kadang malah yuk ngembung ya, teman-teman udah paham ini. Terus pakan rendah, merendahkan pakan atau pakan rendah. Jadi ketika teman-teman burungnya tertidur, ngembang, itu direndahkan, mesti pakannya akan dia cenderung emosi. Kenapa? Ingat burung-burung zaman dulu ya, burung-burung vektor yang apalagi yang single ya, pakannya mesti rata-rata rendah. Untuk pakan tinggi sedikit aja nanti resiko birahinya tinggi, malah nggak jalan lapangan kayak gitulah kira-kira. Terus lapar apa bisa naik birahi? Ya ketidaknyamanan. Makanya ketika yang burung-burung yang main di lapangan ya, pada main lapangan, settingan lapangan biasanya dikenyangin dulu kayak gitu, supaya nggak nguek kayak gitu. Itu gambaran-gambaran pengalaman saya yang pernah saya alami. Mungkin teman-teman juga sudah ngalami semua ya. Untuk masalah emosi dan birahi ini sudah ngalami semua. Terus ada lagi dipisah dari untulan. Nah ini bicara ketidaknyamanan, dijemur over, dipisah dari untulan, itu ketidaknyamanan. Yang tadi saya sudah ceritakan itu sebenarnya sebagian keganggu teritorialnya, itu ketidaknyamanan. Jadi yang utama sebenarnya ketidaknyamanan seperti yang saya bahas kemarin. Dipisah dari untulan, dia yang tadinya nyaman, loloan kayak jenengan biasa pacaran sama ceweknya ya kan, yang sering pacaran loh, yang jomblo jangan ikut-ikut loh di sini yang jomblo. Bercanda teman-teman. Jadi yang lagi pacaran apa suami istri tiba-tiba dipisah jarak jauh kan, itu pacaran jarak jauh gitu, itu kan bisa karena nggak pernah ketemu juga bisa naik emosi di labet kayak gitu. Jarang ketemu burung atau sering disingle ya kayak tadi lah, teritorial sebenarnya sama itu intinya. Kalau jarang ketemu burung otomatis dia nggak cuek gitu loh, dia nggak biasa ketemu burung, tiba-tiba ditemuin burung dia kaget, dia vektornya keluar, dia mau gertak lagi, itu tuh sama aja dengan gertak sih sebenarnya. Dipermainkan dengan barang. Nah ini biasanya untuk nyeting lapangan. Burung yang teman-teman itu kan biasanya ada burung yang di lapangan gembung terus nggak enak, kadang dinaikkan bisa emosi. Tapi kalau teman-teman pengen naikkan emosinya gampang teman, mainin aja pakai sedotan, pakai apa ya, lidi, pakai apa, tarik gitu, emosinya naik teman-teman, dan dikerja di atas mesti bagus. Untuk burung vektor ya, ini biasanya untuk burung vektor. Apa untuk burung semi yang gampang mermelek kayak gitu, atau dijodohkan ya, sama aja di track ya. Lihat burung yang tadi yang nggak suka, dijodohkan burung yang dikejar-kejar, itu naikin emosi. Tapi kalau hanya sesaat, mungkin ada yang cara teorinya mau digantang nih, masukin PAUD dulu, mau digantang masukin burung yang nggak akur. Novi mungkin ini juga pernah bahas ini. Sebenarnya itu intinya naikin emosi, ya. Jadi itu beberapa sebab yang menyebabkan burung itu naik emosi. Oke. Sekarang cara mengatasinya.
Apa yang bisa membuat burung itu turun emosi? Salah satunya air. Wah, ini yang main paut mesti pengalaman. Spray gitu kan. Burung yang wek betina spray biar agak keredem, biar nggak ngewek kayak gitu kan. Tapi kalau spraynya terlalu banyak didesek gitu ya, karena terlalu emosinya terlalu habis, atau mungkin gimana gitu ya teman-teman ya, udah ngalami ya. Timun itu sebenarnya naikin nurunin emosi. Kalau teman-teman tahu, bukan nurunin birahi. Tapi timun ada sedikit nurunin birahi, tapi sedikit. Yang banyak turun ketika dikasih timun itu menurut saya ya, pengalaman dari pengamatan saya, itu birahi, emosi bukan birahi. Terus kasih gigit-gigitan kayak mainan tadi. Bedanya kalau yang untuk naikin emosi dia ditarik gaduh gini kan ya, ditarik, dipancing supaya dia jengkel, akhirnya gigitnya kayak ganggu. Bahkan kalau tangan gigit gitu kan, dia diganggu, digodain tangan, digandungkan macam-macam cara naikin emosi. Kalau ini enggak. Zaman dulu kalau yang main vektor biasanya taruh gigitan kayu di pinggirnya, diselipin di dekat pangkringan ya. Itu sebenarnya untuk menetralkan supaya dia nggak terlalu ngewek, jadi bunyinya enak. Dia itu gigit-gigit ini untuk nyalurin emosinya gitu, bukan birahinya. Mungkin birahi naik terus emosi ya bisa, tapi ininya itu untuk nurun emosi kayak gitu loh. Terus tadi kan aku cerita tentang naikin emosi. Kalau dimasukkan sebentar itu naikin emosi. Tapi ada satu hal yang berbeda ketika itu dimasukkan dan diajarin sampai puas. Aku kadang nyeting burung dulu zamannya sistem koloni awal mula jalan, itu kadang tak masukin burung yang nggak akur, itu dikejar-kejar terus harian sampai burung itu ngos-ngosan ya, ngos-ngosan sampai akhirnya emosinya habis atau kecapean. Kayak gitu juga bisa, atau dipoliar, digeblakin, itu kan kecapean juga, akhirnya dia mau emosi gimana, itu juga emosi bisa. Tapi kalau kecapeannya terlalu juga akhirnya lemes. Nah, malah mungkin bisa-bisa dia malah nggak maksimal kerja ya. Jadi emosinya jadi kurang, agak ngembang kayak gitu. Ngembangnya bukan karena birahi, tapi karena emosinya drop kayak gitu ya. Ajar untulan sampai dia puas, jadi menyalurkan emosinya dulu untuk ngajar, akhirnya dia bunyinya enak gitu loh. Itu salah satunya. Terus sering ketemu burung yang untuk menurunkan emosi ya, kayak tadi aku contohnya kayak gini. Kan tadi aku bahas mengenai gimana burung apa namanya, ketika burung itu disendirikan, itu burung ketika ketemu burung mesti emosi. Coba burung-burung koloni, tiap hari ketemu burung, tiap hari campur burung, tiap hari ditempel burung, dia cuek. Kenapa? Sudah terbiasa, nggak kaget ya kan. Kayak aku bilang, wow ada betina yang seksi, itu kan matanya melotot kalau laki-laki itu kadang-kadang yang belum sering lihat. Tapi kalau sudah sering lihat, mau di sana di Bali sana, di Pantai Kuta banyak bikini lewat, yang pakai bikini mau buka bra segala macem, it's okay karena udah biasa gitu loh. Udah, bahkan yang parahnya lagi, kalau misalnya udah biasa ketemu cewek nggak pakai baju, bisa jadi karena saking nggak nafsu ketika lihat betina, ketika lihat cewek. Aku dulu waktu di dunia temen-temen, ada temanku yang dunia model bisa melambai karena apa, tiap hari ketemu salin bareng dengan cewek kayak gitu kan. Lihat body yang udah biasa dibuka bajunya, dibuka, bahkan lihat segala hal yang vulgar, dan dia merasa tiap kesehariannya seperti itu, akhirnya nafsunya nggak ada. Jadi ya sama aja sebenarnya, ketika burung sering ketemu burung, ditambal-tambal burung, sering di-track, makanya bisa menyebabkan cuek dan menurunkan emosi, menyetabilkan emosi, nafsu lah istilahnya gitu, nafsu emosi gitu ya. Terus termasuk kalau ketemu paut teman-teman, ada satu bahasan di vlog nanti selanjutnya yang saya hari ini ngobrol sama beberapa orang, Om Sanduki, Om Kiki Joki Gelisah, sama Om Dwi orang Muntilan. Ini ada settingan yang unik, dan nanti di vlog selanjutnya aku bahas. Sekalian aku nanti selanjutnya juga bahas betina vektor. Teman-teman bisa simak vlog selanjutnya nih, betina vektor, gimana caranya vektor gacor. So, dari emosi ini teman-teman udah bisa nyimpulkan sih sebenarnya cara buat betina vektor gacor supaya cuek tapi tetap vektor gitu ya. Nah, di vlog selanjutnya nih aku bahas semua detail settingan pemahamannya untuk betina vektor gacor tidak meremlek. Keren nggak? Makanya nanti teman-teman simak ya. Jadi kalau nyimak harus tuntas supaya jelas dan detail. Ini yang saya buat ini seharian loh teman-teman. Ini aku loh buat catatannya sampai 1 lembar bolak-balik ini loh. Catatannya orang-orang nggak tulisan dokter.
Jadi aku mohon teman-teman ya betul-betul menghargailah apa yang saya kerjakan untuk berbagi. Maksudnya ya bukan menghargai suami tak dilebih-lebihkan, enggak, tapi paling enggak teman-teman nyimak supaya enggak terlalu banyak pertanyaan, itu aja. Nanti yang masalah sama Om Jack Piglisa segala macam nanti juga disimak vlognya, ada 2 vlog yang menarik nanti habis ini. Oke, segitu dulu teman-teman. Aku semangat banget hari ini berbagi karena sudah puas bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan teman-teman, karena seharian ini saya diteror, bukan diteror sih teman-teman, maaf, grupnya yang kemarin sama beberapa temen tuh tanya gimana ini masalah emosi kok nggak keluar-keluar videonya. Aku padahal seharian sibuk, tadi tiba-tiba diajak ngevlog Om Diki, terus Om Sanduki ya, pagi-pagi ini sama Om Gilang juga diajak. Pagi-pagi ini tadi kedatangan tamu, malamnya kedatangan tamu, aduh kacau semua ini acaranya, jadi ketunda semua. Istriku minta duren, aduh. Ya mohon maaf atas kesibukannya sehingga vlog ini terlambat dibuat. Intinya segitu dulu teman-teman ya. Semangat. Lanjut terus. Salam minor. Masuk akal.